Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok tani ternak Niti Mulya akan membuat tutorial, yaitu membuat pestisida organik. Yang bahan utama yang kami gunakan adalah air seni kelinci dan bahan-bahan herbal lainnya. Nah, ini keunggulan ini lebih efektif daripada pestisida kimia. Jadi bahan-bahannya salah satunya nanti air seni kelinci, di sana. Ya, air seni kelinci. Terus yang kedua ini daun mindi. Ini air seni kelincinya. Daun mindi. Terus ini ada gadung. Ini ada daun pucung atau daun keluak. Ini tetes, ini M4, ini alkohol, dan ini cuka. Ini nanti cara pengonsentrasinya ini sesuai dengan aturan. Aturannya bagaimana? Setiap 2 botol atau 2 liter air seni kelinci, ini nanti setiap konsentrasi bahan rempah-rempah ini adalah 10%. Kecuali alkohol. Alkohol ini nanti 40%. Jadi mungkin begini kita nanti tuangkan. Pak Haji tolong dituangkan di sini. Ya, sudah ada. Ini sebenarnya harus ditumbuk biar lembut, ditembuk. Ini dimasukkan, ya. Terus itu gadung dipotong-potong. Langsung dipotong-potong, dicacah. Enggak dibersihkan. Enggak dicuci, enggak apa-apa. Nah, setelah itu daun pucung juga dipotong-potong. Sebetulnya lebih bagus ditumbuk, tapi nggak apa-apa. Soalnya nanti difermentasi hampir 3 hari nanti. Setelah itu kita menggunakan tetes. Tetesnya ada 10% dari air seni kelinci yang 2 liter. Berarti sekitar 1,5 aquanya itu, Mas. Setengahnya aqua. Nah, segini. Ini tetes. Baru M4. M4-nya setengah. Ya. Terus alkoholnya ini 40%, berarti 1 aqua ini penuh alkohol. Terus itu cukanya juga 20%, separuh. Nah, setelah ini sudah bahan-bahannya sudah dimasukkan semua, nanti ini diaduk dulu, tambah air ini, air ya, masukkan 1 liter. Ya, sudah. Setelah diaduk nanti ditutup rapat. Usahakan jangan sampai ada angin yang masuk. Setelah ini setiap 3 hari atau 1 hari sekali, sore atau pagi dibuka, diaduk lagi. Setelah diaduk nanti ditutup rapat lagi sampai 3 hari. Setelah 3 hari ini pestisida organik ini siap untuk digunakan. Nanti bisa disaring. Terus konsentrasinya setiap 1 liter air itu menggunakan 1 tutup botol, 3 mili. sekitar 3 mili. Tapi kalau nanti tanknya besar, sekitar tanknya 10 liter, berarti bisa menggunakan sekitar 1 gelas aqua ini. Ini kegunaan yaitu untuk bisa menanggulangi hama-hama seperti khususnya di pohon coklat. Ini keunggulannya kalau di pohon coklat, yaitu biasanya coklat itu kalau tempat-tempatnya gelap banyak diserang oleh hama topai. Tapi dengan asbab seperti ini, topai itu takut dengan bau-bau yang dari bahan-bahan herbal ini. Ini keuntungannya. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pak, ini sudah tahu kan kenapa keunggulannya dari urin kelinci dibandingkan dengan urin sapi kan gitu, karena si kelinci ini kan dia tidak minum,
Jadi dia cuma makan ijo-ijoan tok, jadi nitrogennya itu banyak. Jadi kalau misal ini ada penelitian ya, jadi urin kelinci itu NPK-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan urin-urin yang lainnya. Jadi kenapa urin kelinci ini lebih bagus kalau misalnya dibuat pupuk gitu. Keunggulannya lagi pupuk organik ini, pestisida organik ini, kalau kita kelebihan menggunakan ini, dampaknya tidak berpengaruh pada tanaman, beda dengan kimia. Nah, ini keunggulannya ini. Terus untuk jangka panjang Pak, mungkin ya mau dijual atau dikembangkan ke kelompoknya atau gimana? Nah, selanjutnya insya Allah aja nanti setelah kita proses pestisida dari yang kita bikin ini tadi, langkah selanjutnya rencana mau memproduksi dengan skala banyak dan nanti bisa dijual belikan baik di dalam kelompok kita sendiri maupun di luar kelompok ataupun syukur-syukur nanti bisa sampai kalau selama ini kan kalau anggota kelompok sedang ya, sudah. Berarti untuk keluar. Iya, untuk keluar daerah, syukur-syukur nanti bisa daerah kemana-mana. Dan ini bisa buat apa aja Pak? Selain untuk tanaman, ini juga bisa untuk mengendalikan seperti jamur. Kan kebanyakan tanaman itu kalau musim hujan ini banyak jamur. Merem. Enggak, jamur yang ditanam di coklat itu kan kadang sering buahnya itu keras. Nah, itu dengan pestisida ini jamur itu bisa ditanggulangi. Selain untuk hama-hama seperti serangga-serangga yang lain. Yang ada dari masyarakat, terutama khususnya kelompok tani ternak, harapannya dari desa nanti bisa berkembang potensi dari ini yang ada di desa, dari dusun bola ini bisa muncul. Intinya desa bisa siap untuk membantu, untuk mendukung kegiatan dari kelompok tani ternak Nitimulyo ini. Gitu. Saya mewakili teman-teman seluruh anggota kelompok Nitimulyo sangat berterima kasih sekali khususnya terhadap pemerintah Desa Mbolo yang sudah respon dengan kegiatan kami, dan juga dari Dinas Pertanian khususnya BPP, juga petugas PPL Bu Citra sangat antusias, sangat respect dengan kegiatan kami. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tani ternak Nitimulyo akan membuat pakan fermentasi, yaitu silase. Silase ini fermentasi hijau. Jadi kami tidak menggunakan bahan kering, tapi menggunakan bahan basah. Karena bagaimana pada musim hujan begini, bahan basah atau pakan hijau ini melimpah ruah, sehingga kadang itu jarang digunakan. Maka bagaimana supaya ini menjadi efektif digunakan untuk masa kemarau nanti, kita buat silase, kita simpan. Dan keuntungannya nanti silase ini bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi saat kita musim kering, kita sudah ada pakan, jadi tidak terlalu repot. Nah, ini bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat silase, salah satunya hijauan. Ini daun odot dan sataria. Ini daun yang bagus karena ini banyak mengandung gizi, odot dan sataria. Yang kedua kita menggunakan premik. Ini premik. Yang ketiga ini kukatul, ada tetes, empat, dan air leri, air cucian beras. Nah, ini nanti kita aplikasikan, nanti kita aduk, nanti kita buat fermentasi. Ya. Pertama kali kita akan mengaplikasikan, yaitu kita ambil air leri lalu kita masukkan tetes sekitar 10% setiap 2 liter airnya. Nah, tetes kalau diaduk mas sini. Yang kedua empat juga 10%, 4 diaduk ya rata.
Terus mineral premixnya kita kira-kira saja. Kalau mineral premix tidak ada, kita bisa menggunakan cairan dari pohon pisang karena banyak mengandung nitrogen. Kalau tidak ada premix. Nah, setelah kita jadi, kita masukkan dalam air. Masukkan dalam air ini, kita aduk lagi nanti. Aduk. Nah, setelah diaduk beberapa menit, nanti kita campurkan ke bahan. Tolong nanti diaduk supaya merata. Setelah basah, ini dikasih bekatul. Terakhir kasih bekatul. Kita tabur-tabur, diaduk. Tabur. Dan menghasilkan jamur. Ya, menghasilkan si banyak ini. Nah, setelah bekatulnya rata, kira sudah rata semua, baru dimasukkan ke dalam tong. Ya Mas, masukkan dalam. Ya. Setelah padat, usahakan ini sebenarnya harus penuh padat, jangan sampai ada tempat-tempat kosong. Ini sampai Nah, kita tunggu minimal ini sampai 3 minggu, 21 hari, baru bisa digunakan. Jangan kurang dari 21 hari. Karena apa? Biasanya kalau kita gunakan sebelum 21 hari, fermentasinya kurang sempurna, bisa menyebabkan kambingnya atau peternak kita gunakan bisa keracunan atau mungkin kekurangan kesehatannya bisa terganggu. kelompok tani ternak Nitimulyo. Mulya, 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 yes.